Selamat datang di Stories Box TV, channel yang akan mengulas tokoh penting, motivasi, gaya hidup, dan sejarah dunia. Tapi sebelum Anda menonton, silakan pijit tombol subscribe berwarna merah, agar Anda tidak sakit tenggorokan, panu, kadas kurap, dan lain sebagainya. Sudah? Yap, semoga Anda selalu sehat dan tambah kaya. Lanjut. Pria yang bernama lengkap Ahmad Soekarno ini memiliki nama kecil yaitu Kusno Sosrodihardjo, yang lahir pada tanggal 6 Juni 1901 dari ayah yang bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunda yang bernama Ida Ayu Nyoman Rai, dan memiliki kakak perempuan bernama Sukarmini. Ibunda Soekarno merupakan keturunan bangsawan dari Bali, dan kedua orang tua Soekarno bertemu saat sang ayah menjadi guru di daerah Bali. Soekarno hanya sebentar dia tinggal bersama kedua orang tuanya di daerah Jawa Timur. Kemudian beliau pindah ke Surabaya untuk menamatkan sekolah dasarnya. Selama di Surabaya, Bung Karno tinggal di kediaman Haji Umar Said Cokro Aminoto. Setelah tamat sekolah, Bung Karno melanjutkan pendidikannya di HBS. Lulus pada tahun 1920, Soekarno melanjutkan pendidikannya di THS, Teknik Hogeschool, di Bandung. THS merupakan cikal bakal Institut Teknologi Bandung yang sering kita dengar, ITB. Soekarno lulus pada tahun 25 Mei 1926 dan mendapat gelar insinyur. Setelah lulus, Soekarno mendirikan Biro Insinyur bersama dengan Insinyur Anwari pada tahun 1926. Selama di Bandung, Bung Karno aktif dalam banyak organisasi. Beliau juga mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927. PNI adalah partai yang bertujuan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Karena tujuan inilah Soekarno dipenjara di Sukamiskin. Pada tanggal 29 Desember 1929, Bung Karno kemudian berulang kali dipenjara karena tetap teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perjuangan Soekarno cukup panjang sebelum akhirnya mampu menyatakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bersama Muhammad Hatta dan beberapa tokoh lainnya. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Dilansir dari RRI, Soekarno sebelumnya sudah mengemukakan dasar negara Pancasila pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Dasar ini kemudian menjadi dasar negara Indonesia. Kiprah Bung Karno tidak berhenti di lingkup negara Indonesia saja. Bung Karno tercatat berusaha menghimpun bangsa-bangsa untuk membuat gerakan non-blok. Gerakan ini beranggotakan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Gerakan ini merupakan hasil dari Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung. Bersumber dari laman Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia. Bung Karno memiliki 3 orang istri selama hidupnya. Dari ketiga istrinya, Soekarno dikaruniai 8 orang anak. Fatmawati, istri pertama Bung Karno, melahirkan Guntur
Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guru. Taufan dan Bayu adalah putra Soekarno dari Hartini. Ratnasari Dewi, istri Soekarno berdarah Jepang, memiliki anak bernama Kartika. Dan pada akhirnya, Bung Karno menyerahkan jabatannya sebagai Presiden Indonesia setelah terjadi gejolak politik. Gejolak ini disebabkan oleh pemberontakan G30 SPKI yang menewaskan banyak perwira TNI. Soekarno wafat di RSPAD tanggal 21 Juni 1970 karena sakit yang terus memburuk. Beliau dimakamkan di Blitar, dekat dengan makam sang ibunda, yaitu Ida Ayu Nyoman Rai. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Jadikan ceritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segala-galanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa.